Silakan. Sudah ya, Ketua. Terima Ya. kasih. Enggak, nanti Pak. Pak Ketua berdua yang saya hormati dan rekan-rekan anggota Komisi 4 serta Pak Sekjen dan jajaran Eselon 1 dari KLHK yang kita banggakan. Hari ini saya hanya mau menambahkan beberapa poin. Yang pertama, tadi setelah mendengar dan melihat penjelasan dari Pak Sekjen, saya mengapresiasi beberapa hal untuk KLHK. Yang pertama terkait program-program yang akan menjadi skala prioritas untuk dana yang saat ini sedang kita hold dengan skema automatic adjustment. Ini saya melihat kemurnian keberpihakan KLHK terhadap masyarakat di sekitar hutan dan tepatnya yang menggantungkan kehidupannya, eksistensinya di sektor perhutanan dan perbaikan dari lingkungan hidup kita sendiri. Tadi kita melihat banyak program-program pemberdayaan dan berbasis masyarakat yang nanti ketika dana itu sudah dinyatakan aman oleh Kemenku bisa kita pergunakan dan istilah Pak Soehardi Duga tadi dikembalikan ke dapil. Di antaranya ada Bank Pesona, KBR, bibit produktif, kemudian sampai ke fasilitas untuk pasukan pemadam api juga tadi diperhatikan. Itu luar biasa Pak Sekjen, terima kasih banyak. Yang kedua juga saya mengapresiasi terkait dukungan untuk PN kita dari 1, 2, 3, dan 6. Saya meng-highlight yang terkait di poin PN 2, dukungan penguatan terkait IKN yang baru. Nah, ini juga sedang menjadi isu yang sangat seksi di lapangan, pro dan kontra yang terus terjadi, tapi eksistensi dan komitmen dari KLHK untuk mendukung program itu juga luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya mengapresiasi juga nih untuk kegiatan BIMTEK yang sudah dialokasikan sebanyak 850 BIMTEK. Ini luar biasa tersebar dari berbagai dirjen, karena saya termasuk salah satu yang meyakini bahwa begitu banyak pun ini gak ulang-ulang aja yang apa sudah itu? jelas. Ini apresiasi dulu dong Ketua. Apresiasi dulu. Nah, jadi BIMTEK ini kan program yang baik karena ini merupakan salah satu indikator untuk memajukan SDM. Karena berapa banyak pun program dan kebijakan yang diberikan dari pemerintah baik itu pusat, kabupaten maupun daerah ke masyarakat penerima, tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya, sama saja program itu tidak akan bisa bermanfaat dengan baik. Jadi BIMTEK itu sangat kita apresiasi. Dan terkait pertanyaan, minggu lalu kan ada SK ya, sudah ditetapkan SK oleh Ibu Menteri kita terkait perhutanan sosial. Nah, mungkin hari ini saya boleh meminta penjelasan dan data skema perhutanan sosial ini kan ada 5. Nah, itu berapa persen yang hutan adat misalnya, kemudian hutan desa, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, dan satunya lagi hutan kemasyarakatan. Itu nanti bisa disajikan mungkin datanya persentase. Dan saya juga mau menanyakan, Kalimantan Barat ini terdapat 65.731,51 hektar untuk SK yang diterbitkan kemarin, minggu lalu kalau tidak salah saya, dan itu SK-nya ada 17. Nah, satuan akumulasi SK-nya seperti apa ini Pak Sekjen? Apakah dia satu SK itu untuk berapa orang pemilik, atau dia akumulasi kecamatan atau per kabupaten? Karena kalau saya breakdown mencoba dibagi 63.000 hektar dibagi 17 SK, itu berarti satu SK dia memegang kurang lebih 3.800-an hektar. Nah, itu kepemilikannya seperti apa? Apakah individu atau gabungan kelompok atau per kecamatan atau per kabupaten SK-nya? Kemudian yang kedua terkait rehabilitasi DAS dan reboisasi, ini terkait kewajiban dari pemegang IPPKH. Ini juga kita boleh diberikan data, terutama di dapil saya di Kalimantan Barat ini kan sering kali terjadi bencana alam, khususnya banjir besar. Kemarin juga sempat dapat report kayaknya hampir banjir lagi, tapi sepertinya sudah mulai surut lagi, dan ini mungkin ada kaitannya dengan kewajiban mereka untuk merehabilitasi daerah-daerah aliran sungai ataupun hutan yang sudah mulai tergerus. Nah, mungkin kita bisa diberikan data untuk fungsi pengawasannya, Pak Sekjen. Kemudian yang ketiga, Desember lalu kalau tidak salah Ibu Menteri dan Dirjen yang bersangkutan ada memberikan berita di media bahwa akan melakukan rencana persemaian besar di Kalimantan Barat. Nah, itu sekarang seperti apa Pak progres dan prosesnya? Karena itu sudah menjadi trending kemarin oleh teman-teman di sektor kehutanan di Kalimantan Barat, dan saya juga sering ketika pulang ke dapil dipertanyakan terkait hal ini. Kemudian yang keempat, program RHL Pak di Kalimantan Barat ini kan cukup memakan anggaran yang besar.
di 2019 saya mendapat berita, tapi berita ini baru di blow up 2021 akhir kemarin, dan berita itu juga diteruskan ke saya bahwa ada indikasi di program yang 2019 ini ada indikasi di situ ada korupsi dana RHL. Nah, ini saya minta mungkin dari Gakum atau dari Dirjen yang bersangkutan untuk bisa melakukan kontrol dan pengawasan di lapangan. Seperti apa berita ini dan seperti apa sudah progres dari penanganan kasus ini. Karena dana di situ cukup besar, 8 miliar lebih, Pak Sekjen. Kemudian yang terakhir nih, Pak Ketua, untuk BKSDAE, saya hanya mau minta penekanan dan penguatan untuk bisa dilakukan mapping data untuk wilayah-wilayah kita yang punya tanaman-tanaman, terutama endemiknya Indonesia. Pak Dirjen, kemarin kita juga sudah ke Jogja, salah satu juga anggrek di situ juga termasuk hampir langka, tapi luar biasa di sana upayanya sangat bagus. Tapi di Kalimantan Barat, Pak Dirjen, kemarin saya diskusi dengan Kepala BP DAS-nya juga bahwa ada satu tanaman namanya tanaman kantong semar, itu sudah terindikasi kita ini sudah kecolongan. Singapura sudah punya nurserinya, sementara kita belum punya. Dan tanaman ini sudah mulai dicari oleh para kolektor kita dengan dijual satu kantong semar itu bisa sampai 8 juta sampai 15 juta. Dan tingginya kantong semar itu 1,5 meter, itu paling rendah, Pak Dirjen. Jadi saya pikir ke depan Indonesia harus punya mapping data terkait potensi-potensi tanaman endemik kita, jangan sampai kita kecolongan oleh negara lain. Itu saja Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.